Sobatku Mistik Mustika dimanapun Anda berada, saya bikin video ini sebenarnya hari Kamis kemarin saya harusnya live, seperti janji saya setiap Kamis live, tapi, saya nggak mau live karena banyak dari kalian yang sedang diguncang dan kalian harus pegangan Tuhan. Plus saya juga masih banyak protes dari subscribers yang mempertanyakan alasan saya. Kan pengajaran saya adalah kita tidak boleh bercerai. Ini malah saya mengajukan cerai dan disetujui akhirnya setelah bertahun-tahun suami saya ajak bercerai tidak mau. Saya bilang saya cinta dia, pernikahan bukan suatu ikatan untuk hati. Dan kita ngobrol banyak dan saya mendapatkan persetujuan lisan dan tertulis dari beliau untuk mengakhiri kontrak di dunia ini. Saya jelaskan, saya punya pertimbangan sendiri. Saya terlalu mencintai dia dan saya tahu dia mencintai saya, dan kita kalau bersatu selalu bertengkar. Nah, itu kan karena kemarin kita belum ketemu kliknya. Nah, justru karena saya bertemu kliknya, saya ingin membebaskan. Karena kalau melihat dari energi leluhur, leluhur dia adalah leluhur yang membumi hanguskan Pulau Madura. Nah, saya baru tahu bahwa mengakar. Maduranya di saya ini ternyata mengakar. Bukan sekedar Jawa, karena saya campuran Belanda iya, Madura iya, Jawa iya, saya kelahiran Jombang. Nah, ini melihat kalau twin flame itu kan selalu ada energi leluhur. Nah, karena itu saya ngajarkan Anda ketemu kembar jiwanya karena biar paham cerita leluhur di belakang kalian yang tidak boleh kalian ulangi ini apa. Kalau di antara kalian cuman antara ratu dan gundiknya atau selir-selirnya, karena zaman kerajaan itu tidak cuman ratu tapi ada selir-selir dan ada gundik-gundiknya, ya. Di cerita saya ini, jadi kalian jangan ngikutin saya, "Oh, Bu Manik cerai, saya cerai," gitu. Dilihat karena saya di kehidupan ini adalah istri kedua suami saya yang ibarat kata pelakor. Jadi saya harus memurnikan otak saya. Saya cinta dia, tapi saya harus mengembalikan dia kepada karma sejatinya dia. Karena saya sudah membayar karma. Dan saya tidak membayar karma ke istri pertamanya. Kenapa? Karena dia juga mengadakan perjanjian dengan setan yang harus dia hadapi. Setiap orang itu ada urusannya dengan pelunasan hutang, entah di kehidupan ini, entah di kehidupan yang lalu. Selalu. Kenapa? Karena itu adalah sekolah hidup. Sekolah hidupmu ya dari tes-tes untuk melepaskan dirimu dari ikatan-ikatan. Manusia itu bebas merdeka. Tidak boleh terikat pada apapun juga. Selain kepada Tuhan yang pencipta hidupmu. Jadi di sini Anda dengan saya ceritanya berbeda. Saya tidak di dalam konteks ratu yang punya banyak selir. Saya ratu
yang dibunuh oleh Belanda, ratu yang dibunuh oleh kerajaan lain, ratu yang memperluas ekspansinya kemudian bertengkar dengan ratu yang lain. Selalu begitu. Jadi saya berbeda. Saya tidak punya saya tidak punya saya tidak punya kewajiban untuk kembali ke suami. Saya jadian sama suami adalah pelunasan hutang karma leluhur. Yang saya harus lakukan adalah melunasi. Dengan apa? Dengan ampun. Saya begitu tahu leluhur saya adalah cakra ningrat 4. Saya larang semua keluarga saya memakai gelar cakra ningrat. Kenapa? Karena cakra ningrat adalah buatan dari penjajah. Kalau kita pakai gelar dari penjajah, padahal leluhur-leluhur kita dibantai habis oleh penjajah, itu namanya pengkhianatan kepada leluhur. Apalagi kalian tidak pernah berdoa buat leluhur-leluhur kalian yang terzolimi, yang dengan bangganya memakai kasta, yang dengan bangganya memakai gelar kebangsawanan. Itu semua buatan penjajah dan kalian harus, tanpa Anda sadari, Anda harus tunduk kepada penjajah itu. Anda tanpa Anda sadari seperti itu. Nah, energi saya adalah energi Madura. Kemarin kita bersama-sama membersihkan Pulau Madura. Ada apanya di Madura? Kita lihat bersama kemarin kan? Ada di videonya. Lupa saya apa judulnya. Pokoknya masih di bulan Juli akhir, Agustus awal kalau nggak salah. Agustus tanggal 3 kalau nggak salah, setelah itu. Jadi saya ingatkan kita semua tidak ada yang murni Indonesia. Kenapa? Karena saya baru melihat dengan detail siapa Madura itu. Bangsa dari mana? Bangsa Madura itu Madura itu berasal dari, sebentar. Sebentar. Siapa nama kerajaan yang paling tua di dunia? Kalau nggak salah Austronesia. Kalau nggak salah itu jadi apakah Kerajaan Madura sendiri itu terdiri dari kerajaan-kerajaan kecil yang saling bersaing. Ada Arosbaya, Blega, Sampang, Pamekasan, Sumenep. Sumenep juga asalnya bukan dari kata Sumenep, Songen, Soh, Son, Ngen, Nep. Ya. Di Wikipedia ada sejarah Sumenep itu. Makanya saya bingung kenapa waktu kita mengguyur Pulau Madura dengan banyak berlian cahaya Tuhan, kenapa banyak naganya? Ternyata menurut beberapa sumber sejarah, suku Madura pertama kali muncul di pantai Madura
dan memiliki nenek moyang yang sama dengan suku Jawa, yaitu bangsa Austronesia dari Taiwan. Bangsa Austronesia dari Taiwan, Naga. Dan di sana ada Madura itu berasal dari Putri Koneng yang dibuang. Ini beberapa cerita lain lagi. Ada Putri Koneng yang dibuang karena hamil anak tanpa bapak yang zaman dahulu kan sakti-sakti ya. Jadi telepati aja udah bisa hamil. Joko Tole itu adalah anak yang dilahirkan dari telepati. Dan ibu dari Joko Tole ini dia tadinya diasingkan oleh bapaknya. Kemudian dia mau dibuang, dia disuruh bunuh karena dianggap mempermalukan. Kemudian dia mau dibunuh, tapi kemudian tidak bisa dibunuh oleh patih yang disuruh membunuh si Potre Koneng ini. Kemudian lahirlah Joko Tole. Madura itu adalah sebutan dari pada saat si Potre Koneng berada di suatu pulau terpencil, tidak berpenghuni, dikatakan pada saat itu tidak berpenghuni. Kemudian dia mendapat asupan makan dari madu dari para lebah yang berada di lahan gersang, ara-ara. Jadi lahan kosong. Jadi ada suatu lahan yang ada madunya. Nah, lebah-lebah ini memberikan makan kepada Potre Koneng untuk asupan gizinya. Itu dengan cara memberikan madu. Jadi madu ara-ara. Madu di tanah gersang, ibarat kata kayak di lahan kosong gitu loh. Madu di lahan kosong, madu ara-ara. Madu adalah sesuatu yang manis. Kalau di India juga ada sebutan untuk Madura. Saya lupa apa, tapi madu sama seperti madu ini. Madu sesuatu yang manis. Itu Madura. Nah, dari peristiwa pembantaian ini, jadi kayak mereka bisa membuat suatu ruang di dalam ruang. Mereka bersembunyi, jadi kayak komputer, ada partikel-partikelnya. Kita bisa main di A, bisa main di B, itu yang bisa melihat ya kita yang sudah paham akan dimensi. Itu. Jadi alasan saya kan ceritanya ada urutannya. Jadi saya ini kalau jadian sama suami saya seperti mengkhianati paman saya yang meninggal dibantai oleh leluhur suami saya. Jadi demi tidak terjadi lagi kepahitan, saya harus melepaskan suami saya dengan ampun. Mengembalikan dia kepada istrinya yang pertama. Untuk apa? Penuntasan karma. Karena ada hal-hal yang curang yang dilakukan oleh si pertama juga. Dia harus memunculkan hati bijaksananya. Itulah peranan Anda memberikan divine masculine Anda ampunan. Kalau Anda seperti saya, Anda orang ketiga menjabat posisi sebagai nyonya, setrum suami Anda dengan cinta kasih. Bayangkan tangan Anda kan bersinar. Bayangkan memegang tangannya suami Anda atau istri Anda. Satu tangan lagi angkat ke langit.
aliri tangan saya dengan cahayamu yang suci ya Tuhan. Terus bayangkan di sini ada aliran cahaya listrik. Sehingga ini mengalir ke sini. Ini saya pegang suami saya. Siapapun yang dipegang oleh suami saya, kalau tidak memakai hati yang bijaksana, akan ditundukkan oleh cahaya Tuhan. Begitu caranya menyelesaikan karma-karma leluhurmu. Saya sudah barter hidup. Saya bilang, saya ingin menuntaskan leluhur saya dari semua masalah supaya tidak menurun lagi. Saya mempersembahkan diri saya. Saya menumbalkan diri saya untuk apa? Kebahagiaan keluarga besar saya. Kebahagiaan leluhur-leluhur saya yang terzolimi hidupnya, dibantai tanpa didoakan, dan bahkan jiwa-jiwa mereka terpenjara di dalam suatu dimensi. Yang mempunyai ulah siapa? Belanda dan antek-antek Belanda, orang-orang pribumi yang menyembah pantat penjajah. Kan zaman dahulu banyak leluhur-leluhur kita ditumbalkan, diserahkan demi golden, dibantai oleh bangsa kita sendiri. Orang penjajah itu pinter, dia nggak pakai tangan dia sendiri, dia pakai tangan-tangan kalian yang haus kekuasaan, haus uang. Lepaskan. Itu cara Anda membayar karma leluhur Anda. Jadi ini sekali lagi masih soal penuntasan karma leluhur. Nah, leluhur kita kan beda gitu loh ya. Maksud saya leluhur kita beda-beda. Makanya dilihat, berdiskusi dengan leluhur Anda. Ini maunya kemana? Ini maunya gimana? Ini selesainya gimana? Dan kalau saya mengorbankan semua ini demi kedamaian leluhur saya pegangan Tuhan supaya adik-adik saya, ponakan-ponakan saya nggak kena energi pembayaran karma. Cukup sampai di saya saja, selesai. Asal selesai. Apa? Oh ini nanti gini. Kamu akan mendapat gini. Suamimu akan begini. Orang-orang yang di sekitar suamimu akan begini. Itu sudah dikasih kerpeannya. Jadi saya mau. Kenapa? Karena untuk kebaikan semua. Bukan untuk menghukum orang-orang gundik-gundik atau selir-selir di sekitar suami saya. Karena suami saya adalah energi divine masculine. Divine masculine adalah penyetrum. Divine masculine itu bisa bagus kalau salah satu dari divine feminine ke Tuhan. Dia akan membereskan semua karmik itu akan dibanting. Kenapa? Harus jadi divine feminine semua. Harus jadi divine energi bumi, harus membumi. Divine masculine punya banyak uang. Segala uang yang kamu tanam, yang kamu ambil, yang kamu minta dari divine masculine, semuanya akan menjadi racun. Kamu dikasih 10, kamu akan kehilangan 100. Ini bocoran. Ini bocoran buat semua orang yang nggak apa-apa, yang penting uang belanjanya setiap bulan ada untuk anak saya. Anakmu akan sakit. Kenapa? Karena uang itu racun. Barang di rumah saya tidak ada yang punya suami saya. Itu diperintahkan oleh leluhur jual semua. Saya jual. Barang-barang yang di sini itu bukan, sudah yang punya suami saya sudah dijual. Kenapa? Karena mengandung karma. Uang itu mengandung hutang karma baru. Harus dipahami. Harus uangmu sendiri. Harus minta Tuhan. Harus itu. Kenapa? Kalau tidak berputar-putar lagi. Sekali lagi cerita saya berbeda dengan Anda. Kenapa? Karena ini soal penjajahan. Karena ini soal leluhur saya dimutilasi, dikubur tanpa jejak. Sehingga kita anak keturunannya harus mengutak-ngatik
baru ketemu semuanya, baru ketemu missing link-nya, baru paham harus gimana. Ini berat, ya sebenarnya berat, tapi saya buat enteng, ya. Saya disendirikan seperti ini ternyata bukan tanpa sebab. Jadi harus lunas. Hutang karmanya bukan cerita, hutang karma kami, leluhur saya, bukan saja soal suami istri, bukan. Ini soal cinta yang pakai ilmu pelet ibarat kata gitu supaya takluk kerajaannya. Nah, kemudian pada saat takluk kerajaannya ternyata ditimbun tanah gitu. Paham maksud saya? Nah, ceritanya harus Anda kembalikan pada porsi normalnya. Kalian yang masuk dalam rumah tangga orang lain, lepaskan maskulinmu, lepaskan femininmu, ampuni mereka, ampuni leluhurnya. Pada saat engkau mengampuni, kalian lihat hati mereka akan hancur, dan hancurnya hati mereka akan pegangan Tuhan. Paham? Saya mencintai suami saya, tapi justru itulah modal saya untuk memahami hati yang hancur milik leluhur saya, hati yang hancur milik anak saya, hati yang hancur milik mantan suami pertama saya, hati yang hancur milik divine maskulin saya yang saat ini istilahnya terkenal dengan narsisistis. Itu ada sebabnya. Itu ada sebabnya, bukan tanpa sebab. Jadi kalian tidak boleh menuduh setan itu setan. Enggak, setan itu jadi setan karena ada sebabnya juga yang harus kalian bantu untuk didoakan supaya jalannya setan itu tidak lagi menjadi setan. Padahal kalian dizolimi setan, tapi kalian harus mengampuni setan. Kenapa? Kalau kita sudah di nol, sudah di titik mengampuni, itu sudah di titik nol kita. Setan nggak bisa ganggu lagi. Kenapa? Ya karena kita sudah menaklukkan setan di dalam diri kita. Kemarahan. Nah, kita menjadi serupa sama dengan setan. Paham? Keputusan saya ini besar, tapi nanti saya lihat di kemudian hari kami akan berkawan baik. Jadi tidak boleh ada komitmen saya dengan suami saya karena sekali lagi leluhur kita berbeda. Harus dilihat dari leluhur kalian masing-masing. Ceritanya apa? Ada beberapa orang yang leluhurnya itu malin kundang, yang ibunya dihadirkan dalam bentuk mertua sehingga sehingga suami Anda dengan ibu mertua Anda itu berantem terus, saling mengutuk. Nah, itu kutuknya yang harus kalian cabut. Ada orang-orang yang jatuh cinta dengan ibunya sendiri. Ada orang-orang yang jadi lesbian atau gay. Itu ada urusannya dengan leluhur. Harus dilihat. Harus dilihat. Bukan, dan semua leluhur itu kalahnya dalam kisah cinta. Dalam kisah cinta. Kalian lihat rumah saya, ada siapa? Komen di sini. Dan kemudian di saya dari mulai dikunci di rumah ini selalu di pantai di belakang saya ini, ya di belakang saya ini pantai Gumicik namanya. Lihat dengan memejamkan mata, naganya siapa? Apa tugas dia?
di sini ada apa? Karena di daerah saya ini adalah tempat pertama kali Gajah Mada menginjakkan kaki di tanah Bali. Ada sumpah palapa di mana keegoisan seorang Gajah Mada diproklamirkan, yang itu menjadi beban. Dan ada sumpah dari Kebo Iwa, pahlawan Bali, yang terucap pada saat dia mengetahui bahwa kecurangan yang dilakukan oleh Gajah Mada dan dia rela mati untuk Nusantara, tapi ada syaratnya. Nah itu, kutuk-kutuk yang harus kita cabut. Ada di antara kalian yang energinya Kebo Iwa. Kenapa? Kalian hidupnya yang kena energi Kebo Iwa susah, kena sumpah terus. Kenapa? Karena itu sumpah yang harus kalian cabut. Milik dari leluhur kalian. Ada leluhur-leluhur Gajah Mada. Kalian kalau kena energi Gajah Mada, pasti pesimisan orangnya. Kenapa? Ya karena meninggalnya saat berakhirnya Gajah Mada di 3 dimensi ini. Beliau meninggalkan dunia ini, masuk di alam pertapaannya, itu karena membawa gelo, kecewa. Kok semuanya tidak bersatu gitu loh. Jadi ada kekecewaan. Jadi kalian yang kena energi Gajah Mada, orangnya tinggi besar dan suka pesimis. Itu yang harus kalian selesaikan. Tiap manusia berbeda-beda, jalan keluarnya berbeda-beda, tapi semua halusinasi ini harus dikembalikan kepada rumah tangga seawalnya. Saya tidak mau kembali ke suami pertama saya. Saya memilih Tuhan. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya mengabdikan diri kepada Tuhan. Saya mengabdikan diri kepada energi leluhur yang ingin mempersatukan dunia, mempersatukan Nusantara. Saya mengabdikan diri. Jadi ada barternya. Saya mau lepas Tuhan dari suami saya. Saya cinta dia dan saya membebaskan dia bersama orang-orang yang dia inginkan. Saya tahu hatinya dia buat saya. Mau sama 1001 wanita, hati dia sudah tertancap di saya. Dan dia harus belajar menghargai para wanitanya. Kenapa? Karena dia akan selalu dibenturkan pada masalah yang sama. Saya cut, saya lepas, saya tundukkan dengan cinta kasih Tuhan. Saya setrum tangan suami saya supaya karmik-karmiknya, orang-orang terdekatnya yang memanfaatkan suami saya nggak pakai lama, langsung jedet, tunduk di bawah kaki Tuhan. Terseok-seok kalau memanfaatkan uang suami saya. Cinta yang tidak tulus. Kenapa? Karena di belakang suami saya ada yang bertugas untuk energi pemurnian. Itu yang tidak diketahui oleh karmik-karmiknya atau orang-orang ketiga, orang keempat, orang kelima, orang keenam, suami saya. Dan kalian sudah saya ajarkan untuk lihat topengnya suami itu apa, bagaimana. Kalau suamimu pulang, loyo, jalan kaki, kasihan. Dia habis dihajar sama orang ketiganya. Kenapa? Ya karena kemarin kalian dihajar. Sehingga cerita ini harus berulang kepada dia. Supaya apa? Supaya dia 0. Kalau dia 0, yang sana juga 0. Jadi ini gandeng renteng. Energimu selesai kalau Anda melepas dan menukar kontrak. Waktu itu kan kalian saya ajarkan untuk melepas kontrak, merubah kontrak. Ini kontrak baru saya. Yang saya minta, kalian minta apa? Kan beda sama saya. Jadi kalau kalian kaget, oh Bu Mani kok cerai? Ya karena saya orang kedua.
Saya orang kedua yang memang ditugaskan untuk memukul istri pertamanya. Kenapa? Satu, pembayaran karma zaman dahulu. Kedua, karena memang ada yang tidak benar dalam kehidupan dia. Bukan saya yang jalan, malaikat. Kenapa? Karena saya sudah melepaskan dan saya menyetrum tangan suami saya dengan cinta kasih. Hatinya sudah saya setrum. Otaknya yang sakit, mukanya yang sakit, badannya yang sakit. Karena energi-energi negatif, baik itu yang kiriman atau dari suami saya sendiri, itu sudah saya rontokkan pelan-pelan. Karena banyak. Karena dari leluhurnya banyak yang memakai energi suami saya untuk pembayaran karma. Kan kasihan. Jadi saya setrum biar cepet. Bayar karmanya biar cepet. Biar dia kalau selesai meninggalnya enak. Tidak lagi nurun ke anak cucunya. Kan kasihan. Tuh. Cerita kita berbeda. Harus dilihat leluhur kalian. Apa ceritanya? Kalau leluhur saya ditumbalkan terus. Matinya ditumbalkan. Kenapa? Karena jatuh cinta pada orang yang salah. Karena jatuh cinta pada orang yang salah. Karena jatuh cinta pada orang yang salah. Stop. Saya mencintai suami saya. Dan saya tidak salah meletakkan cinta saya. Tapi saya kembalikan suami saya ke Tuhan. Cinta saya kembalikan ke Tuhan. Itulah twin flame. Kenapa? Karena saya tahu saya punya tugas. Karena leluhur saya leluhur naga. Yang akan memutar jagat dengan bantuan kalian. Leluhur kita ada kesalahan satu dengan yang lainnya. Mari kita bergandengan tangan merubah tatanan jagat atau kontrak-kontrak hidup yang salah. Kita putuskan, selesaikan. Bukan dengan saya jadi dengan suami saya itu kontrak baru saya. Enggak gitu. Kalian bagaimana kalian ke Tuhan? Itu kontrak barunya yang disetujui Tuhan. Kontrak kalian ke Tuhan apa? Gitu. Kalau saya kan mempersembahkan diri saya. Ini hidup saya Tuhan. Sisa hidup saya umur 53. Sisa hidup saya persembahkan untuk Tuhan. Laki-laki akan datang, ke saya akan datang. Tapi saya tidak boleh menikah. Tidak boleh mengadakan komitmen. Kenapa? Karena komitmennya sudah dengan Tuhan. Hati saya sudah buat Tuhan. Susah dipahami, tapi inilah penjelasan saya. Karena banyak orang yang protes. Jadi ini penjelasan saya. Cerita kita berbeda. Divine Feminine tetap menjadi harus fokus ke Tuhan. Terus tetap suami Anda pulang atau tidak, kalian tetap ke Tuhan. Kalau kalian mau melepaskan dia, Anda harus tahu dulu cerita kalian apa. Ketemu dulu kembar jiwanya, dilihat leluhurnya, baru boleh marah. Kenapa? Karena kita semua kesurupan. Lelakimu kesurupan, wanitamu kesurupan, anakmu kesurupan, yang bisa merombak semua acara-acara kesurupan ini cuman energi Tuhan kita tarik. Berdiri di depan saya Tuhan supaya saya tahu mana yang halu, mana yang nyata. Kita hidup di 3 dimensi, tapi kita ketempelan energi leluhur. Artinya apa? 3 dimensi dan 5 dimensi tabrakan. Nah, bagaimana kita tetap di 3 dimensi tapi kita gandeng energi leluhur untuk menyempurnakan supaya leluhur ini nggak keleleran lagi balas dendam. Kita pastikan mereka berada di dalam kamar rehabilitasi cahaya punya Tuhan. Artinya apa? Kita serahkan leluhur kita sama Tuhan. Jangan lagi halusinasi. Ya, jangan lagi memakai energi rendah, jangan lagi memelihara kebencian, jangan lagi memelihara perewangan-perewangan, baik itu di cincin, di sini, di susuk, di usaha Anda. Jangan, energi Anda positifkan. Kalau Anda energinya itu diikuti leluhur, Anda harus paham energi itu bermain. Dan kalau Anda energinya negatif, padahal Anda ada leluhurnya, maka leluhur Anda akan kebanting-banting ngikutin energi Anda yang negatif. Sehingga hidup Anda sial lagi.
Bereskan semuanya kepada Tuhan. Jangan memanfaatkan suaminya orang untuk memberikan Anda uang belanja. Bahkan di sini para ibu rumah tangga harus berpikir bagaimana kalau suami saya pergi meninggalkan saya, baik itu dia pergi digondol orang atau dia pergi dipanggil Tuhan. Anda harus mulai belajar dari sekarang mengandalkan Tuhan untuk apa? Income ekstra supaya beban beban keuangan finansial tidak hanya ditanggung suami. Sehingga suami betah di rumah. Kenapa? Ya karena ada kesamaan visi dan misi dalam membangun hidup ini. Kita bersama-sama, ayo ini uangku segini, uangmu berapa? Ayo kita bersama-sama membangun hidup ini. Gitu. Jadi banyak yang harus dibereskan dalam kehidupan, terutama saya, kalian dan saya. Setan ada di dunia ini bukan Tuhan nganggur. Memang itu adalah tes kalian yang harus Anda hadapi. Jangan benci tesnya, jangan benci setan. Lalui setannya, bagaimana bisa memenangkan pertarungan dengan setan. Cahaya Tuhan di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, di dalam langkahmu. Tutup bungkus diri Anda dengan cahaya Tuhan. Bayangkan Anda selalu di dalam perlindungan gelembung cahaya Tuhan. Sehingga Anda diluputkan dari segala mara bahaya. Oke, jangan marah lagi kalau saya memutuskan untuk feminin saya bukan feminin. Saya ini energinya mix. Antara saya bisa jadi karmamu, saya bisa jadi divine maskulinmu, saya bisa jadi divine femininmu. Anda harus ke Tuhan. Anda jangan mengakar kepada saya. Terima ajaran-ajaran saya boleh, tapi harus diputus. Kenapa? Karena saya bisa menjadi karmamu. Kenapa? Ya karena memang saya disuruh begitu sama Tuhan. Saya bisa memberikan energi yang melepaskanmu. Kenapa? Ya karena sudah disuruh begitu perintahnya sama Tuhan. Pakai energimu sendiri, karena saya cuma mengarahkan kalian kepada cahaya sejatinya Tuhan. Dialah peganganmu, bukan saya. Oke. Saya cuma memberikan rute. Ini loh, harus dari sini nanti pos ini kamu terima ini, dari pos ini nanti ke sini, ini dari sini ikuti jalan sini, ini gitu. Ya. Cahaya Tuhan yang harus kalian naikkan. Manik di sini dari Mistik Mustika berdoa yang terbaik buat sahabatku selalu. Terima kasih. Rahayu.